Bagaimana mungkin Pak Jokowi dipersalahkan sebagai satu-satunya pihak yang menyebabkan pelemahan dalam isu pemberantasan korupsi di Indonesia, Bang? Oke. Pertama kita bicara soal KPK misalnya. Pembangunan jalan tol itu adalah di era Presiden Joko Widodo. Apa masalahnya dengan itu? Nah, Pak Anies mengatakan begini. PKS dalam posisi RUU perampasan aset ini gimana? Ada pembahasan? Enggak, bukan. Mendukung atau menolak? Simpel aja, secara kan sederhana. dalam proses pembahasan. Kan dia langsung dukung atau menolak. Posisi politik PKS oh sendiri. Jelas, gini. Kita maju selangkah yuk. Kita menuju masa depan, termasuk dalam hal perilaku politik kita. Sudah terlalu lama ruang publik kita diisi dengan pertengkaran antar politisi yang mengatasnamakan partai masing-masing atau kepentingan politik masing-masing dengan hal-hal yang jauh dari sesuatu yang bisa kita simpan di dalam alam bawah sadar kita untuk kemudian itu menjadi bahan bakar untuk menuju masa depan. Kali ini Akbar Faisal dan Sensor akan membahas sesuatu yang saya yakin tidak populer. Dan kami sudah menyiapkan diri untuk tidak ditonton banyak seperti episode-episode yang lainnya. Sebab dalam sejarahnya memang dalam tayangan-tayangan bukan hanya di sini, kalau sudah mulai berat, apalagi ngajak berpikir itu penontonnya pasti sedikit. Mau apa lagi? Kita baru sampai di situ. Apa yang saya maksud adalah Partai Solidaritas Indonesia, kumpulan anak-anak muda, organisasi politik yang banyak diisi oleh anak-anak muda yang progresif, mengeluarkan sebuah istilah berikut dengan penjelasannya bernama Jokowisme. Apa itu Jokowisme? Apakah Jokowi telah dipersepsikan sebagai sebuah ide besar dalam kapasitasnya sebagai presiden dan telah melakukan banyak hal selama 10 tahun kekuasaannya? Kita tunggu penjelasan dari diskusi ini. Dan agar kemudian menarik pembicaraannya, dan memang karena istilah itu didebat oleh beberapa partai. Hadir pula juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Seharusnya telah hadir juga dari Partai Demokrat. Karena gugatan itu sebenarnya awalnya muncul dari Partai Demokrat. Tapi 1 jam yang lalu tidak bisa lagi dikontak orang yang ditunjuk atau yang menyatakan bersedia hadir di sini mengatasnamakan atau mewakili Demokrat. Saya sapa dulu tamu saya. Yang pertama adalah si pemilik ide dari Partai Solidaritas Indonesia, Mas Andi Budiman. Andi. Halo Bang Akbar. Ini Mas Andi ini adalah seorang pemikir sekaligus wakil ketua umum di Partai Solidaritas Indonesia. Tampaknya banyak yang harus kau jelaskan di sini. Siap Bang, siap Bang. Dan dari PKS tadi, juru bicara PKS, seorang pemikir PKS juga, Mas Khalid. Siap. Mas Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembukaannya. Di sini tidak seperti dengan podcast lain. Tiba-tiba kalau podcast lain itu kan, ayo kita ketemu lagi, ayo bagaimana kabarnya loh? Apaan gitu loh, nggak ada pengantarnya gitu kan? Ada pengantarnya dulu supaya kemudian publik itu bisa mengikuti logika apa yang kita bangun dari diskusi ini. Seperti itu tadi, judulnya adalah Jokowisme. Mirip tajuk rencana ya. Oke, sebelum kita diskusi, kita tampilkan dulu data kita. Nah, ini penyebab dari topik kali ini. Jadi Jokowisme istilah baru ala PSI. Ada Mas Andi Budiman, sampai saya baca tulisannya detail, tulisannya Mas Andi soal itu. Kemudian Giring juga ketua umum PSI mengungkapkan bahwa Jokowi sudah menjadi ide besar. Tampaknya kita semakin masuk ke dalam inti pembicaraan kita. Selanjutnya, datanglah gugatan-gugatan kritikan menilik arti Jokowisme istilah baru buatan PSI tapi berujung tuai kritik. Biasalah. Di ujung sana dikatakan Jokowisme PSI disentil elit Demokrat dan PKS. Indonesia yang maju utangnya katanya gitu. Kita tanya nantinya. Ini 3 pernyataan dan gugatan dari 3 partai.
dalam hal ini Demokrat, Nasdem, dan PKS. Ndilala tampaknya ini dari kubunya calon presiden Anies Baswedan semua nih. Demokrat nilai gagasan Jokowisme oleh PSI undang polemik. Sebenarnya sih memang harus dipolemikan kalau ada gagasan, kan seharusnya seperti itu gitu kan. Kenapa kita takut misalnya dengan polemik itu. Kemudian dari Nasdem kita juga sudah mengundangnya tapi ternyata tidak bersedia hadir di sini. Jokowisme ala PSI tidak sehat untuk demokrasi. Pada bagian ini saya sebenarnya sebagai pemilik acara di sini agak kaget sebab seharusnya kan Nasdem mengamini ini sebab 9 tahun bersama dengan Jokowi di dalam kekuasaan kan gitu ya. Nah, terakhirnya tidak. PKS malah anggap PSI gaungkan Jokowisme berlebihan dan bahaya. Kata bahayanya ini yang kemudian saya pengen tahu sampai di mana. Itu pengantarnya teman-teman sekalian. Saya ke Andi dulu. Sebenarnya Jokowisme itu apa? Apa yang ingin Anda sampaikan dan tawarkan kepada publik politik kita menyangkut dengan ide itu? Pertama, kami ingin membangun satu benchmark ya Bang. Satu mistar ukur baru kepemimpinan. Kami pikir ini adalah satu isu penting. Kita menghadapi tahun pemilu 2024. Publik itu harus punya mistar ukur. Patokannya apa? Kalau kita bicara tentang leadership dalam tingkat nasional, dalam hal ini seorang presiden. Dan bagi PSI, Pak Jokowi ini adalah representasi dari kepemimpinan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, bahkan sejak kemerdekaan. Wow. Ini pandangan kami ya, karena kami merasa betul bahwa Pak Jokowi ini banyak merepresentasikan apa yang kami percaya sebagai Indonesian Dreams, Bang. Bayangkan ya, Indonesian Dreams itu adalah artinya kalau Anda boleh berasal dari kalangan apapun, Anda bisa saja orang biasa-biasa saja, tapi kalau Anda bisa belajar dengan keras, bekerja dengan keras, Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan. Itulah Indonesian Dreams, mimpi Indonesia. Dan itu terrepresentasi melalui Pak Jokowi. Seorang yang biasa-biasa saja, lahir dari keluarga biasa-biasa saja, bahkan kalau kita dengar cerita atau kisah hidupnya, beliau itu mengalami masa kecil yang tidak mudah untuk terus bisa sekolah dan belajar ya. Tapi kemudian bisa tumbuh menjadi seorang presiden dan kemudian membangun Indonesia dengan cara yang menakjubkan. Nah, kita akan masuk ke dalam apa itu Jokowisme dalam perspektif ini. Jokowisme adalah satu gaya kepemimpinan, bisa juga dibilang ada beberapa juga sudah mulai menyebut dengan satu pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi dalam konteks ini di dalam membangun Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera dan disegani oleh dunia. Saya ingin mengutip apa yang disebut oleh Henry Kissinger, ada 4 kriteria bagi seorang pemimpinan. Henry Kissinger menulis mengenai leadership tahun lalu. Ini buku yang sangat bagus mengenai kepemimpinan politik. Dia menyebut paling tidak ada 4 ya. Pemimpin yang bagus itu dia punya visi, dia punya strategi menjalankan visi itu, dia punya keberanian dan karakter dan nyali untuk menjalankan itu. Dan ini adalah kualitas yang kita lihat pada sosok Pak Jokowi. Dia punya visi tentang kesejahteraan Indonesia. Bahwa Indonesia itu bisa sejahtera kalau misalnya tidak ada hambatan secara geografis bagi masyarakat untuk berhubungan satu sama lain. Dan ini kebetulan juga diamini oleh duet pemenang Nobel tahun 2019 di bidang ekonomi, yaitu Abhijit Banerjee dan Esther Duflo, yang menyebut bahwa untuk negara sebesar Indonesia, hambatan terbesar bagi kemajuan atau pengentasan kemiskinan itu adalah karena persoalan geografi yang terpisah-pisah, tidak ada interkonektivitas. Jadi salah satu syarat utama kalau ingin membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan adalah membangun integrasi di antara satu daerah dengan daerah lain. Sehingga tidak ada yang terisolasi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran, Bang. Kita ingat awalnya dulu banyak yang mengkritik. Untuk apa bangun jalan begitu banyak, bangun tol, bangun pelabuhan dan lain sebagainya. Toh orang tidak makan dari jalan tol. Tapi orang lupa bahwa dalam ekonomi, dalam ilmu ekonomi, pembangunan infrastruktur itu adalah hal yang paling elementer untuk membawa masyarakat keluar dari garis kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan visi itulah yang dijalankan oleh Pak Jokowi dengan berani melampaui atau dia meskipun ada banyak kritik, ada banyak orang yang nyinyir, tapi dia tetap menjalankan itu karena dia yakin bahwa ini adalah sesuatu yang penting bagi rakyat, bagi orang kebanyakan, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah,
Misalnya kita lihat dari segi kepemimpinan lainnya, bagaimana Pak Jokowi itu misalnya di dalam membangun itu memperhatikan bahwa bukan hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga soal keadilan, Bang. Visi melalui pembangunan infrastruktur ini kita lihat bahwa bagaimana dia membangun infrastruktur dengan begitu masif di Indonesia Timur. Tidak hanya di Jawa maksudnya. Tidak hanya di Jawa. Itu memperlihatkan satu visi bahwa pembangunan itu tidak boleh lagi Jawa sentris. Ini harus kita apresiasi. Bang Akbar yang berasal dari Sulawesi pasti sering banyak mendengar dari saudara-saudara bagaimana pembangunan jalan tol dan lain sebagainya punya dampak besar bagi kehidupan masyarakat di sana. Visi lain misalnya, hilirisasi. Apa yang dikembangkan oleh Pak Jokowi dengan membangun satu basis industri nasional dengan melarang ekspor biji mentah nikel misalnya. Sekarang sudah punya dampak ekonomi dengan munculnya industri yang berbasis nikel tadi di Indonesia bagian timur. Jadi inilah yang disebut visi, Bang. Bagaimana seorang pemimpin melalui sebuah visi yang begitu clear tentang bagaimana cara mengatasi kemiskinan atau membawa masyarakat semakin sejahtera dan adil pada sisi lain pada aspek pembangunan Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Itulah yang kami pandang sebagai satu ide yang disebut sebagai Jokowisme. Satu gagasan, satu ide besar tentang Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang membanggakan. Termasuk banyak orang di dunia. Jadi seperti yang saya tulis di dalam artikel saya, dulu orang itu Anda menulis di Kompas ya? Ya, saya menulis di Kompas tentang itu. Ya. Orang banyak tadinya nggak menganggap Indonesia itu penting. Ada jokes di majalah The Economist yang menyebut bahwa Indonesia was the biggest invisible object on earth katanya. Jadi ini nggak pernah dilihat orang Indonesia ini. Iya, gini Andi. Catatan bagus dari Andi menurut saya ya. Dan itu sebenarnya juga terpapar di ruang publik. Kalau ada yang menghindarkan itu atau menghindari itu, tampaknya mungkin tidak cukup jujur saja. Tetapi saya mau mengatakan begini. Dengan apa yang semua dicapai oleh Pak Jokowi itu, telah sampai layak enggak dia mendapatkan sebuah penamaan dengan garis tebal bernama Jokowisme itu? Kenapa tidak cukup dengan Bapak Pembangunan Nasional 2 barangkali, karena Pak Harto sudah pernah dapat segala macam. Itu barangkali yang digugatkan oleh partai-partai yang lain atau orang yang tidak setuju dengan pikiran Anda. Kalau menurut kami sangat layak dengan apa yang kita capai sekarang. Indonesia menjadi negara yang dihormati oleh dunia, oleh negara-negara besar di dunia. Ini adalah sebuah pencapaian yang tidak pernah kita bayangkan, Bang, sebelumnya. Dan untuk prestasi ini saya pikir Jokowisme itu layak dilekatkan kepada Jokowi. Karena sekali lagi ini bukan hanya sekedar tentang Jokowi, tapi kita ingin mencoba mendefinisikan satu model kemajuan yang dibangun visinya oleh seorang presiden bernama Jokowi. Jadi ini bukan sekedar Jokowi, tapi kita ingin membangun satu definisi baru tentang kepemimpinan yang betul-betul memang membawa atau pro rakyat. Dan kebetulan saja kali ini ternyata itu melekat pada diri Pak Jokowi. Betul, karena ini yang paling otentik, Bang. Semua orang bisa bicara mereka pro rakyat, peduli pada rakyat. Tapi pada kenyataannya, bagaimana cara membangun, bagaimana cara mereka mengambil keputusan, itu seringkali jauh dari kepentingan rakyat. Berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dari awal sampai akhir, kita melihat bagaimana Pak Jokowi ini betul-betul pro pada kepentingan publik, pada kepentingan orang banyak, pada kepentingan rakyat. Itulah Jokowisme dalam pandangan kami. Catatan yang bagus. Mas Holid, Ya. Anda menyebutnya berbahaya, pihak Anda menyebutnya berbahaya. Bagian mana yang berbahaya dan kemudian kenapa harus menggunakan kata berbahaya? Saya ingin mencoba mendudukannya lebih, perspektifnya lebih luas ya. Oke. Biar diskusi kita lebih dalam. Kalau mendengarkan Bang Andi ini kan ya pasti ada puja-puji terhadap kesuksesan dari Presiden Joko Widodo. Saya pikir ada yang saya setujui, tapi ada banyak catatan juga terkait hal tersebut. Oke. Pertama begini. Saya waktu ke Semarang, saya ke toko buku, ada buku bagus judulnya Joko Widodo and the New Indonesia. Itu bahasa Inggris terbitannya. Saya baca sekilas, yang mengarang itu kalau salah Prasojo kalau salah. Nah, di sini ada satu yang saya setujui, bahwa Joko Widodo dia itu memberikan sebuah pola baru kepemimpinan dari bawah dan menjadi inspirasi yang bukan dari kalangan elit. Nah itu saya pikir itu saya setuju di situ. Saya kira setuju. Nah disinilah yang kemudian menjadi sebuah inspirasi sehingga ada sebuah path baru gitu, trajektori baru gitu ya, dari wali kota, kemudian gubernur, kemudian presiden. Dan dia bukanlah dari circle elit seperti itu.
Tapi apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Andi, saya pikir perlu didudukan secara proporsional. Karena begini, kalau kita berbicara tentang era pasca reformasi, kita mencita-citakan itu apa sih sebenarnya sih? Demokrasi. Mencita-citakan apa? Keadilan. Mencita-citakan apa? Kesejahteraan. Nah, konsekuensi dari demokrasi seperti itu, Bang. Demokrasi itu menyebabkan dia harusnya bisa menekan korupsi. Ketika demokrasi itu terkonsolidasi, dia harus bisa menekan korupsi. Dan once ketika korupsi itu oke, bagus kinerjanya, maka dia akan berdampak kepada yang lainnya. Saya tidak akan membuat opini, saya akan memberikan data. Ini saya kebetulan sudah ngeprint datanya nih. Ya. Oke ya. Kita lihat misalnya, saya ambil dari Transparansi Internasional. Oke. Ya, ini Bang Andi tadi menyebut apa? Presiden terbaik dalam sejarah Indonesia. Bahkan melebihi dari presiden-presiden sebelumnya. Boleh kita cek sekarang. Kalau kita melihat kinerja dari pemerintahan untuk menjadi yang bersih, governance-nya bagus, salah satunya adalah indeks persepsi korupsi. Misal nih, di era Pak SBY, misalnya ambil dari era Pak SBY biar lebih yang dekat, yang terdekat. Tahun 2004 itu indeks persepsi korupsinya itu mencapai 20 poin. Memang sangat korup saat itu kan. Dia ditinggalkan dalam situasi kita reform saat itu besar-besaran dan persepsi terhadap government itu korup saat itu. Dan kemudian dia memimpin selama 1 dekade, selama 10 tahun, dia berhasil pada titik di angka 34 poin. Ada kenaikan 14 poin. Jadi performance-nya itu 14 poin di situ. Artinya bagus di situ, ada peningkatan yang cukup signifikan. Bagaimana dengan Presiden Joko Widodo? Kita lihat aja pada datanya. Misal 2014 datanya indeks persepsi korupsinya itu 34 poin. 2021 itu 38 poin. Tapi kemarin Transparansi mengeluarkan data di 2022 berapa ini, Bang? 34 poin. Going nowhere. Selama ini dari 2014 sampai 2022 going nowhere, tidak kemana-mana. Tetap di 34. Sama, poinnya 34 poin. Jadi kalau kita ingin memberikan inspirasi, maka kita harus melihat leadership itu dari governance. Governance itu dilihat dari bagaimana dia bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan lebih baik atau tidak. Nah, Pak SBY dari 20 poin menjadi 34 poin. Ada performance yang sangat signifikan. Ada kenaikan 14 poin. Ini yang mensurvei Transparansi Internasional, lembaga independen. Presiden Joko Widodo dari 34 poin dan tahun 2022 sama 34 poin. Kita jalan di tempat. Nah, ini salah satu indeks yang bisa kita kita tunjukkan. Sehingga ketika kita ingin mengangkat ide, ya itu memang haknya PSI mengangkat sebagai Jokowisme dengan catatan-catatan yang bagus tadi itu. Tapi kita harus lihat datanya. Secara empirik proven apa enggak? Dan harus kita buka secara objektif, rendah hati dan open mind. Ya, saya yakin politisi juga memiliki rasionalitas. Rasionalitas itu ya evidence based. Sehingga kalau kita evidence based, kita lihat ini rasional apa enggak, kita lihat. Salah satu indeks persepsi korupsi. Kenapa ini menjadi narasi utama? Karena pasca reform kita menghadapi permasalahan yang paling pelik adalah masalah governance. Karena harus utama permasalahan bangsa adalah misgovernance. Dan itu berdampak kepada hal lainnya. Governance yang buruk akan berdampak kepada ekonomi yang buruk. Governance yang buruk, ya, korupsi yang tinggi akan berdampak kepada penegakan hukum, keadilan, sosial, ketimpangan. Ini saya ada punya data ketimpangan juga. Ini Bang Akbar, ini saya mengumpulkan beberapa data dan ketimpangan kita itu luar biasa. Dan saya pikir ini bukan hanya warisan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo saja, tapi ini adalah akumulatif juga. Nih saya berikan contoh. Ini sangat worry sekali kita sebagai bangsa. Dan kita sebagai generasi milenial itu memiliki tanggung jawab di situ. Misalnya kekayaan, nih coba ini datanya di sini itu peningkatan signifikan. Itu meningkat dari angka 1060 menjadi 2256 kekayaan dari orang-orang kayanya itu.
Ini peningkatan yang sangat signifikan sekali. Kenapa? Orang kaya semakin meningkat. Jadi kekayaan orang-orang 1% teratas itu kenaikannya itu signifikan. Sedangkan 10 yang terbawah itu semakin merendah, tidak terjadi peningkatan signifikan. Anda ingin jadi mengatakan gapnya itu sangat tinggi Anda sekali. ingin mengatakan bahwa tingkat kekayaan orang-orang tertentu itu 1% orang terkaya. 1% orang terkaya semakin melambung. Jadi data ini mengcapture 1% yang income-nya tinggi itu mengalami peningkatan signifikan. Terutama di era setelah Presiden SBY, kemudian di era Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan. Dan ini memang akumulasi, tapi apa masalahnya bagi Anda dengan itu? Ini akan bahaya. Banyak studi, research, misalnya Joseph Stiglitz, profesor dari Amerika Serikat, peraih Nobel Ekonomi, dia mengatakan ketika inequality itu semakin meningkat signifikan, itu berdampak kepada apa? Pertumbuhan yang nggak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan. Yang kedua, akan terjadi kohesi sosial itu akan semakin renggang karena tidak ada sense of justice, tidak ada sense of equality. Itu berbahaya dan itu harus menjadi sebuah narasi bersama. Itu kalau kita bicara keadilan, kita harus melihat bagaimanakah distribusi aset, distribusi income. Tadi bicara wilayah juga sama, which is good. Apa yang dilakukan dengan adanya penyebaran itu. Nah itu ketimpangan. Masalah infrastruktur yang kemarin terjadi perdebatan dengan Pak Anies Baswedan menjelang pidato terkait infrastruktur jalan ya. Nah, Pak Anies mengutip data yang ada di kata data. Ini saya ambilkan dari kata data, mengutip dari data BPS. Jadi ini data penambahan jalan di era Pak SBY dan Presiden Joko Widodo. Yang mana memang sekitar 60% pembangunan jalan tol itu adalah di era Presiden Joko Widodo. Apa masalahnya dengan itu? Nah, Pak Anies mengatakan begini. Kalau pembangunan lebih banyak kepada pembangunan yang payment system yang berbayar, siapa yang bisa menikmati itu lebih banyak? Orang yang punya ability to pay, kemampuan membayar, yang mempunyai income lebih. Artinya itu adalah tidak inklusif, tidak untuk semua. Nah, kita ingin menghadirkan keadilan, maka infrastruktur yang harus dibangun adalah infrastruktur yang jalan yang tidak berbayar. Artinya Anda memprotes kenapa jalan tol yang berbayar itu lebih banyak dibangun memang oleh di masa Pak Jokowi dibanding SBY. Nah, itu Anda menginginkan sebenarnya jalan-jalan itu jangan berbayar gitu ya. Jadi kalau kita saya sepakat dengan beliau. Ya. Infrastruktur penting, tapi infrastruktur yang harus diprioritaskan adalah yang inklusif. Yang kedua, infrastruktur yang mempunyai apa yang disebut dengan multiplier effect. Bagaimana kalau kemudian ternyata data itu kurang lengkap, karena saya juga membacanya. Ya. Kalau dimasukkan jalan desa yang dibangun Pak Jokowi itu yang sampai 300.000 kilometer, apa jawaban Anda? Kalau jalan desa itu tidak berbayar. Itu adalah amanat dari undang-undang kan, masuk dalam. Apa bedanya? Apa bedanya? Tidakkah juga jalan yang non desa itu juga itu diatur dalam undang-undang juga bernama dana infrastruktur? Kan ini kan bicara tentang jalan nasional. Ada jalan itu adalah fungsi dari pemerintah pusat, ada fungsi dari pemerintah provinsi, ada fungsi dari pemerintah kabupaten kota. Tidak, sebelum saya pindah ke Mas Andi, tampaknya perdebatannya itu tidak seperti itu. Yang diperdebatkan adalah jumlah panjang jalan. Tadi kan yang Anda menggugat, yang menurut saya juga bisa diperdebatkan. Ya. Jalan tol lebih banyak dibangun oleh Pak Jokowi. Soal bagaimana kita memandang jalan dalam konteks masa depan itu lain lagi kajiannya gitu ya. Tetapi saya tanya ulang, bagaimana kalau ternyata kalau berdasarkan pada statistik seperti ini, masa Pak Jokowi itu kalau nggak salah sekitar 300.000 jalan desa. Itu tidak perlu dimasukkan dalam pembahasan ini. Nah, ini kan tadi kita berpikir terkait otoritas pemerintah pusat. Oke. Ya. Jadi apa yang dikritikkan tadi, poinnya adalah yang menjadi otoritas dan fungsi dari pemerintah pusat. Dan kemudian data ini diambil. Kan dia bilang ini salah nih datanya. Enggak, beliau memiliki data di sini. Yang data ini bisa menjadi dipertanggungjawabkan. Nah, ini datanya yang dipakai. Iya. Oke, paham ya di sini. Ya, Mas Khalid. Siap. Saya ke Mas Andi. Ya. Ini ada gugatan nih. Ya. Memang sebenarnya varian penjelasan Anda ini agak berbeda. Ya. Yang satunya tadi Anda menggunakan faktor infrastruktur tanda petik. Sementara Mas Khalid itu langsung pada akibatnya, langsung pada efeknya bernama corruption segala macam. Kita tampaknya
start dari stasiun yang berbeda nih, tapi tidak apa-apa. Ya. Kita perdebatkan, silakan. Oke, lanjut. Pertama mengenai korupsi. Bagaimana mungkin Pak Jokowi dipersalahkan sebagai satu-satunya pihak yang menyebabkan pelemahan dalam isu pemberantasan korupsi di Indonesia, Bang? Oke. Pertama kita bicara soal KPK misalnya. Bukankah pelemahan KPK itu adalah hasil dari proses politik yang ada di parlemen? Oke. Termasuk juga PKS yang ada di dalamnya, yang ada di Senayan. Bagaimana kita menjelaskan mengenai hal ini? Bagaimana kita mempersalahkan Pak Jokowi atas keputusan yang dibuat melalui proses politik tawar-menawar kekuatan politik yang ada di DPR MPR? Dalam hal KPK? Dalam hal KPK, misalnya. Itu yang pertama, Bang. Kemudian juga hal lain misalnya ya. Mengenai apa yang disebut sebagai kesenjangan. Saya nggak tahu apa yang dimaksud sebagai problem kesenjangan yang memburuk ya. Karena fakta bahwa kesenjangan itu terjadi di seluruh dunia. Trennya kesenjangan semakin memburuk, iya. Tapi yang harus dilihat adalah rasio Gini. Bagaimana masyarakat saat ini dalam aspek Gini rasio, Indonesia itu membaik angkanya. Ini data BPS, Bang. Tahun 2020 itu 0,385 dan sekarang 0,381. Menurun, artinya membaik. Trennya membaik. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa kesenjangan memburuk, padahal faktanya kalau kita menggunakan Gini rasio yang jelas-jelas adalah satu indikator yang banyak dipakai untuk memperlihatkan soal isu kesenjangan ini justru memperlihatkan statistiknya bahwa kita membaik. Jadi sekali lagi apa yang disebut sebagai penurunan oleh Mas Khalid tadi, ini justru saya tanya balik, penurunan yang mana? Gitu. Misalnya orang menyebut bahwa situasi demokrasi memburuk, itu juga bisa jadi perdebatan karena data yang kalau kita membaca data-data secara lebih jauh. Hal bahwa pertama di dunia ini memang semua tren demokrasi itu memburuk. Itu fakta. Amerika memburuk. Bagaimana mungkin orang seperti Trump misalnya bisa terpilih di Amerika? Itu adalah indikator paling jelas bahwa bahkan di negara kampiun demokrasi. Iya, kampiun demokrasi terjadi penurunan demokrasi atau di tempat-tempat lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya, ini saya ambil data di Economist Intelligence Unit ya, EIU, yang menyebut bahwa misalnya dari 5 indikator yang dipakai untuk mengukur demokrasi. Yang pertama proses pemilu dan pluralisme politik. Indonesia itu skornya 7,92, Bang. Sementara rata-rata dunia 5,63. Kita jauh di atas dunia dari proses pemilu dan pluralisme. Kemudian fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan itu kita 7,86. Dunia itu rata-rata 4,64. Kemudian partisipasi politik. Indonesia itu 7,22. Sementara rata-rata dunia itu adalah 5,39. Kebebasan sipil kita punya 6,18. Sementara dunia itu 5,37. Dan terakhir budaya politik, Bang. Budaya politik kita itu turun. 4,38 di bawah rata-rata dunia yang 5,38. Tapi coba lihat apa yang dimaksud dengan budaya politik. Yang dimaksud dengan budaya politik dalam aspek ini adalah karena ada banyak masyarakat, ada banyak kekuatan-kekuatan sipil yang menggunakan isu-isu yang sebetulnya tidak relevan dengan demokrasi, yang justru menghambat munculnya budaya politik demokrasi yang sehat, termasuk juga politik identitas. Itulah yang menyebabkan skor kita sangat rendah dalam soal budaya politik, bukan disebabkan oleh pemerintah dalam konteks ini. Jadi ini adalah salah satu cermin, salah satu cara bagaimana kita bisa melihat data dengan lebih fair. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa ini menurun, itu menurun. Mari kita lihat datanya secara lebih detail, secara lebih fair, kemudian kita melakukan penilaian. Jadi kalau misalnya tadi Mas Khalid bilang katanya penegakan korupsi memburuk pada aspek apa dan siapa yang bertanggung jawab pertanyaannya. Kalau misalnya DPR yang mengambil keputusan mengenai apa yang kita persepsikan sebagai pelemahan KPK, apa yang memburuk dalam soal kesenjangan kalau ternyata rasio Gini kita membaik? Atau bagaimana kita menyebut demokrasi kita memburuk bahwa ya di seluruh dunia trennya menurun. Kita juga mungkin mengalami penurunan, tapi kita jauh lebih baik dari negara lain. Dan salah satu aspek yang membuat skor demokrasi kita turun adalah karena adanya budaya politik. Aktor-aktor yang pakai isu politik identitas, Bang. Oke, Mas Khalid. Ya, jadi kalau kita melihat pemimpin itu, jadi Jim Collins itu pernah mengatakan pemimpin yang hebat, once ketika ada keberhasilan, dia akan menisbatkan keberhasilan itu kepada tim, kepada organisasi. Tapi ketika ada kesalahan, kejelekan, dia akan menisbatkan yes, I'm take responsibility. Gitu. Nah, ini saya melihat Pak Andi juga harus lebih fair bahwasanya ketika ada keberhasilan itu dinisbatkan sebagai Jokowisme gitu kan. Tapi kemudian ketika tidak ada performance dengan indeks persepsi korupsi yang
tidak ada kemana-mana, going nowhere, maka itu didistribusikan atau bahkan mencari kambing hitam. Saya pikir itu belum mature dalam berpolitik. Dan ini harus pertanyaan boleh nggak Bang? Dan ini yang harus yang harus ditegakkan. Sebentar saya dulu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau kita melihat masalah katakanlah indeks demokrasi, kita lihat nih sesuatu yang fenomenal. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, PKS menolak di situ Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah ada proses deliberatif? Itu dipropos ya oleh pemerintah, dikondisikan seperti luar biasa dan stakeholders itu tidak dilibatkan dengan secara baik sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran dari kalangan buruh, kalangan mahasiswa, pekerja, buruh, petani dan sebagainya. Tapi dipaksakan, bahkan undang-undangnya pasalnya berubah-ubah, halamannya berubah-ubah dan sebagainya. PKS ada di parlemen tentang itu? Kita menolak di situ. Kita mengkritisi dari awal sampai akhir, kita kritisi ini tidak tepat, ini tidak tepat, ini tidak tepat dan sebagainya. Ya, sampai pada akhir keputusan kan itu dipaksa dengan menggarap dengan secara maraton pada waktu PKS COVID. Setuju atau akhirnya gimana? Menolak. Tetap sampai akhir? Menolak sampai akhir. Menolak sampai akhir dengan tegas. Kita lihat di saat itu ada aksi besar-besaran di seluruh Indonesia. Apakah itu merupakan cerminan dari demokrasi yang membaik? Tidak. Ini ada legacy yang tidak tepat, tidak baik untuk bangsa ini. Kemudian bagaimana membangun undang-undang IKN dengan begitu sangat cepat sekali. Dan ini juga tidak bagus. Saya baca naskah akademiknya sangat-sangat tidak eligible untuk kita baca gitu. Karena sangat dibuat sangat salah-salah. Mas Andi, tampaknya Anda mendapat gugatan yang banyak dari PKS. Sebab pada bagian dijelaskan Mas Holid tadi itu tampaknya bagi mereka kira-kira kesimpulannya Pak Jokowi tidak layak untuk mendapatkan sebuah penamaan isme bernama Jokowisme itu tadi. Apa penjelasannya? Mari kita masuk kembali ke soal pemberantasan korupsi ya. Jadi justru saya ingin bertanya posisinya. Beberapa waktu yang lalu Presiden itu mengirimkan draft naskah rancangan undang-undang perampasan aset kepada DPR dengan notifikasi untuk segera dibahas oleh DPR. Harus segera dibahas. Nah, pertanyaan pertama, PKS dalam posisi RUU perampasan aset ini gimana? Ada pembahasan? Enggak, bukan. Mendukung atau menolak. Simpel aja, secara kan sederhana. dalam proses pembahasan. Kan dia langsung dukung atau menolak. Posisi politik PKS sendiri. Jelas. Gini, PKS dalam ADART-nya itu memiliki jati diri PKS sebagai partai yang bersih, peduli dan profesional. Dalam RUU perampasan aset, pertanyaan saya sederhana, apakah PKS setuju RUU perampasan aset atau tidak? Bang Andi ini memang mungkin Bang Akbar mungkin yang sudah pernah di DPR ya. Ada proses, ada berjenjang di situ. Oke. Enggak langsung ditolak, kan enggak begitu. Tadi ada pembahasan. Saya ambil alih, saya wakili pertanyaan itu. Kalau kemudian itu nantinya masuk pada tahapan pembahasan dan tampaknya kan memang sudah sampai di DPR ya, sudah dikirim oleh Presiden. Sikap awalnya PKS kira-kira apa Mas Holid menyangkut dengan undang-undang perampasan aset itu? Saya pikir gini, konsep perampasan aset ini merupakan terobosan dalam hukum ya. Terobosan dalam hukum. Karena kalau kita menerapkan perampasan aset itu akan menjadi deterrence. Deterrence itu yang memberi efek getar kepada perilaku korupsi itu sendiri. Saya kira which is good. Idenya bagus gitu. Sedangkan kita kan kalau bahas undang-undang ya, saya juga lama membantu di DPR mendrafting dan kemudian membaca undang-undang itu pasal by pasal ini kan yang detail ini harus kita bahas karena ya disitulah kadang-kadang di beberapa pasal penting. Saya paham maksudnya. Kembali kali dulu. Nah, Entar dulu. Saya pengen tahu kenapa Anda masuk ke situ poin itu tadi kepada pertanyaan kepada Mas Holid. Apakah karena Anda ingin mencoba mendebat argumen soal korupsi itu tadi? Coba diberikan penjelasannya. Karena begini, kita tahu bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah ide lama yang selama ini diabaikan, tidak dibahas oleh DPR, oleh Senayan, DPR RI. Jadi justru saya ingin mempertanyakan partai-partai yang ada di Senayan, termasuk PKS, kenapa selama ini ide yang begitu baik, yang menurut kami di PSI merupakan akan menjadi game changer yang akan menghidupkan kembali harapan bagi pemberantasan korupsi, kenapa tidak disahkan sejak dulu? Dan sekarang saya ingin menanyakan itu, ketika Presiden mengirimkan itu kepada parlemen, posisi PKS di mana? Sesederhana itu, Bang. Apakah tetap enggan membahas seperti sebelumnya atau bagaimana? Ya, bisa dibalik dulu Mas Ali, supaya penonton kita nggak bingung ya. Oke. Saya coba buatkan rule-nya dulu. Dan atau jalan supaya memahaminya bahwa mereka memunculkan Jokowisme. Anda menolak. Bahkan dengan satu kata berbahaya.
Anda menggunakan persepsi tentang korupsi itu sebagai material untuk membantah itu tadi. Pihak PSI dalam hal ini Mas Andi Budiman mencoba men-challenge Anda soal satu poin yang bisa dipakai untuk menekan korupsi itu bernama Undang-Undang Perampasan Aset yang draftnya sudah dikirim ke DPR. Dia bertanya kepada Anda, berbicara tentang korupsi mungkin Anda benar mau tidak atau tidak, tetapi dia mengatakan ini ada satu draft undang-undang, kenapa tidak dibahas oleh DPR di mana di situ ada PKS. Itu logikanya, Mas. Yes, Dan paham, saya mau paham. tambahkan sedikit bahwa ya jelek-jelek begini kan aku tahulah sedikit tentang DPR kan gitu ya. Ya kan. Ya. Memang aku dengar memang draft ini dihindari. Ya kan? Dan kenapa sampai Andi tadi bertanya soal itu karena aku memahami juga psikologi dari harapan dan gugatan itu. Saya kembalikan ke Anda. So, kalau begitu sebenarnya korupsi itu bisa diperbaiki indeksnya seandainya ada niat baik kita semuanya, terutama teman-teman yang ada di DPR untuk ikut serta mengatasi apa yang kemudian menjadi gugatan Anda kan. Ya. Tapi ternyata tidak. Apa yang ingin Anda sampaikan? Pertama, kita topiknya bukan PKS-isme kan ini, Jokowisme kan. Oke. Kita akan kembalikan lagi kepada tema diskusi kita hari ini, Jokowisme. Sebenarnya itu bisa ditanyakan kembali kepada Mas Andi sebagai yang mengagung-agungkan Jokowisme. Hal yang sangat mudah. Ya, hal yang sangat mudah bagi presiden Apa itu? untuk mengkondisikan RUU itu karena koalisi ada di sana semua. PKS ini cuma 8% Pak di DPR. Kita minoritas oposisi sendirian. Kita nolak Undang-Undang Cipta Kerja sendirian, kita nolak IKN juga sendirian. Tapi kan jadi kenapa itu dibebankan ke kita? Begini, enggak. Menurut Misalnya saya gini, Bang Akbar, contoh nih. Ntar dulu. Saya tentu saja punya sedikit jawaban menyangkut ini. Iya. Dulu kan saya pernah di Hanura dulu. Cuma 16 ekor bro di sana. Tapi saya fight untuk banyak undang-undang gitu kan. Maksud saya begini. Bisakah tidak digunakan argumen soal bahwa kami hanya sendiri saja? Setidaknya Anda tunjukkan kepada publik bahwa Anda menolaknya pada case Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi sampai sekarang saya mencoba untuk bertanya juga. Kami belum pernah melihat, setidaknya redaksi dari Akbar Faisal dan Sensor belum pernah melihat sikap PKS yang mengatakan kami menolak atau menerima dari rancangan draft ini. Itu barangkali yang pengen diketahui agar sekaligus menjawab soal gugatan Anda bahwa enggak kok Pak Jokowi enggak baik-baik saja kok, kenyataannya korupsi itu agak tinggi indeksnya gitu. Iya. Jadi begini, pertama masalah itu sikap itu masalah prosedural saja. Yang pertama. Yang kedua, substansialnya kita harus bahas dulu. Kan begitu. Kan tidak langsung tiba-tiba naskah itu masuk langsung tolak atau terima. Tapi harus dibahas secara pertama di komisi dulu ya atau di balik dulu. Itu teknisnya dan sebagainya. Ya. Secara idea ini sesuai dengan platform kami. Oke. Secara idea itu ada jawabannya tuh sudah sesuai dengan platform kami. Sesuai dengan platform, tapi kan pertanyaan saya nggak susah bang, simple aja. Nah, kita tahu semangat rancangan sekarang undang-undang ini apa. Ini kan jawabnya mudah. Ya kami mendukung, atau kami menolak, atau kami lihat-lihat dulu. Itu kan bisa dijelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Teman-teman, soal ini saya akan buatkan lagi satu episode bagi Anda gitu kan. Boleh. Saya kembali ke laptop, kembali ke soal Jokowisme. Saya ingin menggali tentang ide dari PSI yang menggaungkan Jokowisme itu sebagai sebuah penghargaan pada apa pencapaian-pencapaian Pak Jokowi. Tapi Anda menggunakan kata berbahaya. Bahayanya di bagian mana sebenarnya? Gini loh, kita juga perlu menyampaikan sikap kita sebagai politisi kepada para penonton kita agar kemudian jangan sampai narasi yang berkembang atau terlontar di ruang publik itu begitu mudah dilontarkan tanpa kita pahami apa maksudnya. Nah, saya pengen tahu berbahayanya di mana. Tidakkah pencapaian Jokowi itu telah diakui oleh banyak orang yang kemudian membuat teman-teman di PSI ini begitu kagum dan mengelontarkan itu? Bahayanya di mana sebuah pencapaian, Mas Olid? Bahayanya karena resultnya, impactnya, legacy yang diberikan itu tidak sesuai dengan faktual yang ada, apa yang disampaikan oleh dari Pak Anda yang Andi. mengatakan PSI berbohong. Itu yang harus kita koreksi bersama. Oke, setiap pemimpin itu memiliki sebuah kebijakan yang bagus, ya, tapi di era Presiden Joko Widodo, kalau kita tracing secara detail gitu, itu tidak tepat untuk kemudian menjadi sebuah standar baru, sebuah leadership, tidak gitu. Dan ini yang harus kita
secara fair kita harus kritisi. Saya tidak mencoba membela PSI loh ya, atau ide ini. Karena begini, kalau tapi beginilah Mas Solid. Tidakkah memang banyak pengakuan menyangkut soal itu? Contohnya yang mana? Pengakuannya apa? Anda bisa melihat kalau Pak Jokowi berada pada forum-forum internasional misalnya gitu ya. Saya ulangi loh, saya tidak sedang membela ya. Oke. Pertanyaan saya itu begini sebenarnya. Kenapa kemudian komunitas politik, saya tidak hanya berbicara tentang PKS loh ya. Partai-partai lain juga, terutama yang berbeda platform politiknya atau berbeda sikap politik dengan presiden, itu tampaknya tidak ada pengakuan sama sekali tentang apa yang telah dilakukan. Tidakkah itu juga nggak bagus bagi PKS mendukung sikapnya Presiden Jokowi dalam hal pembelaan terhadap Palestina. Luar biasa beliau. Itu kan isunya PKS itu. Itu luar biasa, bukan hanya isu PKS, itu isu bangsa Indonesia. Saya yakin PSI juga mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kemudian Anda solution. Gini, jangan sampai kemudian Anda bersama dengan Pak Jokowi atau membela Pak Jokowi hanya gara-gara itu sesuai dengan keinginan Anda. Itu nggak bagus juga loh. Bukan sesuai dengan keinginan Anda, Bang Faisal. Kita kan ada platform gitu kan. Ada platform. Selain Palestina apa lagi yang lain? Nggak ada. Banyak. Masalah infrastruktur juga banyak. Beliau membangun waduk, kita oke, bagus. Bandungan, oke. Infrastruktur Mas Andi itu ternyata diakui itu. Wah, kalau makanya Anda menanya secara fair kan? Menanya fair kan? Ya, kita memiliki ada beberapa kinerja yang oke gitu. Tapi bagaimana dengan penegakan hukum? Bagaimanakah dengan keadilan ekonomi? Bagaimana masalah lingkungan? Bagaimana masalah banyak hal demokrasi? Ini yang kemudian kita harus kritiki dengan fair. Dan kemudian Anda merasa bahwa Jokowisme itu tidak cukup layak untuk itu? Ya, belum. Ini jadi sederhana ya, sederhana Bang. Kalau kita ngelihat kenapa Jokowisme ini layak dan pantas ya. Bahkan majalah sekelas The Economist, ini majalah paling dihormati di kalangan para pengambil keputusan dan pemimpin dunia. Ini editorialnya Bang, bulan November tahun 2002 menyebut Why Indonesia Matter. Kenapa Indonesia penting? Dan secara spesifik bahwa pencapaian Indonesia itu adalah hasil dari kerja seorang presiden yang namanya Jokowi. Apa susahnya bagi kita di dalam yang merasakan sendiri bagaimana Pak Jokowi ini bekerja dengan keras untuk mensejahterakan rakyat, untuk mengakui itu. Kalau misalnya PSI kemudian mengapresiasi apa yang dikerjakan Pak Jokowi, kita mendefinisikan apa itu kerja-kerja Pak Jokowi melalui yang kami sebut sebagai Jokowisme, apa yang salah dengan itu? Bukankah itu kita akan mencoba membangun bukankah itu sebuah cara bagi kita untuk mendefinisikan tentang bagaimana kekuasaan harusnya bekerja untuk rakyat? Bukankah itu cara kita untuk membangun satu benchmark di mana kita akan bisa melihat atau mengukur para pemimpin berikutnya? Mereka ada di mana? Jadi ini kan paling gampang. Cara paling gampang untuk mengajak masyarakat atau publik untuk terlibat dalam proses politik ini adalah dengan melemparkan satu standar. Ini standarnya seperti ini loh. Mari kita lihat apakah pemimpin berikutnya di 2024 ini akan memenuhi kriteria kita mengenai standar baru ini. Nah, Pak Jokowi bagi kami itu sudah melampaui atau membentuk satu standar baru. Apa salahnya kalau kita melemparkan itu ke publik, menyampaikan bahwa mari kita lihat nanti siapa calon pemimpin berikutnya, apakah mereka sudah memenuhi kriteria-kriteria yang kami anggap ideal ini untuk menjadi seorang presiden Indonesia, melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi buat kami nggak ada yang salah dan itu justru harus diakui. Orang dari luar aja mengakui Bang Akbar juga bilang tadi kan bahwa di forum-forum internasional itu para pemimpin dunia itu dengan sikapnya yang otentik. Kelihatan respeknya itu. Respect. Beda, kita tidak pernah merasakan ini sebelumnya Bang. Media-media luar juga kalau menulis Indonesia sekarang dengan sikap yang lebih respect. Karena saya kebetulan punya background wartawan, saya sering baca bagaimana media luar memberitakan Indonesia. Kalau dulu media luar tuh hanya memberitakan kita kalau ada bencana alam atau konflik sektarian Bang. Tapi begitu era sejak 2014 ini, saya merasa bangga. Kalau saya baca liputan internasional tuh, kita sudah disebut menjadi satu negara yang semakin penting di dunia. Nah, apa salahnya buat kita? Why Indonesia Matter? Why Indonesia Matter kata The Economist. Mas, ini sebenarnya saya mau komen. Ini sebenarnya bagus lah sebenarnya itu kan. Menurut saya tampaknya PSI mengajak kita untuk punya modul atau model bahkan dalam menilai sebuah fase pemerintahan. Mereka telah membuat sebuah standar dengan harapan pada pemerintahan berikutnya ada pola pula yang bisa kita pakai. Kenapa Anda begitu sulit untuk memberikan permakluman seperti itu? Pertama begini, tadi bicara tentang internasional ya. Saya juga pernah diwawancara di Economist. Saya yang diwawancara salah satu narasumbernya. Itu salah satu liputan khusus di Economist itu adalah menyoroti terkait kampanye radikalisme dan sebagainya sebagai tools untuk oposisi membungkam oposisi.
Itu bisa dicek nanti di salah satu terbitan di Economist. Iya. Jadi wawancara banyak, terutama teman-teman kita di KPK yang mendapatkan perlakuan yang diskriminatif terkait tes wawasan kebangsaan. Artinya yang disampaikan oleh Bang Andi ya itu bukan hanya pujian atau apresiasi, kritik keras dari The Economist, majalah internasional juga cukup luar biasa. Masalah internasional misalnya, kita akan dudukkan masalahnya ya. Di era Presiden SBY, beliau itu membuat apa namanya disebut dengan Bali Demokrasi Forum. Nah, dan itu mengundang para pemimpin-pemimpin dunia untuk memberikan democratic values. Kemudian memberikan nilai namanya Islam moderat. Itu memberikan sebuah apa namanya foreign policy yang luar biasa. Dan itu menjadi sebuah tarik-tarik sendiri buat Indonesia. Nah, sekarang di era saat ini ketika great power antara Tiongkok dengan USA itu sedang berkompetisi. Nah, ini kemudian kita diuji ASEAN ini seperti apa? Misal nih, apakah Indonesia sebagai de facto leader di ASEAN itu bisa memberikan resolusi konflik di Myanmar, di Rohingya? Dan banyak pakar-pakar hubungan internasional yang mengkritisi bagaimana leadership dari Indonesia dalam mengatasi situasi krisis di kawasan. Masalah human rights, masalah penghapusan ethnic cleansing dan sebagainya. Itu dipertanyakan. Bagaimana terkait Uighur misalnya. Itu juga foreign policy kita, sikap politik luar negeri kita juga masih banyak dipertanyakan. Padahal laporan sudah keluar, dari UN sudah keluar, ya, aktivis-aktivis human rights internasional juga sudah keluar. Bagaimana foreign policy kita? Artinya kita harus juga melihat. Contoh ini ada seorang mantan menteri luar negeri dalam sebuah seminar mengatakan begini. Ketika Amerika Serikat membentuk fakta aliansi dengan Inggris, dengan Australia yang disebut dengan AUKUS, Indonesia tidak diberikan notif. Apa message-nya? Itu menjadi harus penting juga. Menurut Kenapa? Anda apa notisnya? Ya, kalau menurut sang mantan menteri luar negeri itu mengatakan, ya Indonesia tidak dalam radar kepentingan players yang begitu sangat penting. Anda tampaknya banyak concern terhadap apa yang terjadi di peristiwa di luar ya. Nah, gini, karena beliau mengungkap masalah yang luar ya. Saya kebetulan juga background saya ada hubungan internasional juga. Okay. Ya, jadi saya mengikuti bagaimana tension antara great power yang ada di kawasan. Once ketika fakta atau aliansi itu dibentuk dan sedangkan ada backyardnya, battlefieldnya itu ada di ASEAN, maka ASEAN menjadi matters. Siapa pemimpin di ASEAN? Indonesia. Dan bagaimana leadership Indonesia di ASEAN ketika ini terjadi? Ini yang harus kita lihat. Kemudian bagaimana masalah Indo-Pasifik? Apakah kita sudah bisa mengelit di situ dan sebagainya? Oke, saya ingin menanggapi ya Bang ya. Perlu ada concern di sana. Politik luar negeri Indonesia itu mencerminkan satu sikap di dalam membela kepentingan nasional. Pertama itu yang harus dilihat. Bahwa sikap politik kita di dalam melihat atau mengambil keputusan atau mengambil posisi di dalam hubungan internasional itu adalah cermin dari kepentingan nasional. Itu yang kita lihat di era Pak Jokowi ini. Jadi ketika pemimpin di dalam konteks hubungan internasional, dia harus mengambil suatu sikap di mana dia membela kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negaranya, kepentingan nasionalnya. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Misalnya dalam kasus atau dalam isu-isu yang sifatnya pertahanan, kadang-kadang Indonesia agak leaning ke US, ke blok barat dan lain sebagainya. Tapi dalam soal perdagangan, kita kadang-kadang agak ke Tiongkok karena kita tahu bahwa Tiongkok adalah kekuatan baru ekonomi dunia. Itu yang harus kita lihat, bahwa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah dalam rangka membela kepentingan nasional kita. Dan memang itulah mandat seorang presiden. Kita memilih Pak Jokowi bukan untuk membela kepentingan masyarakat di luar negeri, tapi untuk membela kepentingan kita, masyarakat Indonesia. Disitulah esensi dari leadership. Esensi dari seorang presiden bukan membela kepentingan negara lain. Ya itulah yang kita dapat dari Pak Jokowi. Ini mendasar nih, silakan. Kalau bicara protecting citizen, itu memang sudah tugas dari sebuah negara. Tapi ingat, founding fathers kita mendirikan bangsa ini, pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan umum, mencerdaskan bangsa. Dan yang keempat adalah kenapa Indonesia itu harus lahir? Karena dia harus menjaga ketertiban dunia. Jadi founding fathers kita bukan hanya protecting the citizens, bukan hanya mungkin skala prioritasnya Mas Khalid. Oh iya, tetap itu. Anda kan pasti. Saya coba sebelum saya lupa. Anda pasti ingat kan bagaimana Pak Jokowi naik kereta dari Ukraina dalam situasi perang menuju ke Moskow untuk itu. Anda pasti ingat kan? Atau Anda ingin mengatakan bahwa itu tidak penting karena Ukraina bukan negara Islam? Penting. Oke. Penting. Dan itu bagus.
Dan kalau kita melihat yang terdekat saja ASEAN. Ketika terjadi krisis di Myanmar, ketika terjadi krisis di di beberapa di Laos, di Kamboja dan sebagainya. Ini perlu kemudian ASEAN Way kalau kita melihat itu adalah legacy dari Indonesia. Piagam ASEAN itu adalah gagasan, ide, kristalisasi dari para pemimpin. Setuju Mas. Saya mencoba sedikit mau mengkritisi apa yang dikatakan Mas Andi. Pak Jokowi melakukannya dengan caranya sendiri. Apa itu? Di mana dia menempatkan kepentingan nasionalnya sendiri sebagai skala prioritas utama. Setuju. Apa yang Anda mau katakan soal itu? Setuju. Kepentingan nasional itu setuju. Oke. Tapi bukan berarti kepentingan nasional dia tidak diabai dengan bagaimana stabilitas di kawasan. Ingat, krisis 98 ya, itu adalah dari global. Jadi kita tidak bisa disconnecting dengan global, apalagi dengan kawasan. Dulu 98 apa yang terjadi? Krisis nilai tukar Thailand. Krisis nilai tukar mengarah kepada Malaysia, kemudian mengarah ke kita. Dan terjadi krisis yang luar biasa. Karena interconnected di sini. Sehingga ketika kita berbicara internasional, maka juga ada koneksi dengan domestik. Dan ketika bicara domestik juga berdampak kepada internasional. Kita sudah menjadi globalized sekarang. Sehingga inilah yang kemudian kita harus lihat. Bicara masalah protecting citizen. Kita melindungi warga negara kita. Bagaimana dengan kasus Kanjuruhan? Bagaimana dengan kasus KM50? Bagaimana kasus-kasus penuntasan kasus HAM? Itu lebih real mengenai protecting human rights di dalam negeri. Dan ini harus kita menjadi yang terdepan. Oke, Mas Andi terakhir. Ya. Anda telah melontarkan Jokowisme itu. Ada beberapa pihak yang tidak menerima, tapi menurut saya itu biasa saja. Itu seperti itulah seharusnya. Yang saya suka dari sini adalah Anda, partai yang diisi oleh anak-anak muda yang progresif ini, berani mengeluarkan pikiran Anda. Dan seharusnya seperti itu. Ada standarisasi nilai dari pikiran yang terlontar dari institusi Anda. Pertanyaan saya yang terakhir. Apa Anda tidak merasa terlalu kagum pada Pak Jokowi ketika kemudian lahir pikiran soal Jokowisme ini? Enggak. Yang kami kagumi adalah nilainya. Bukan personalitinya. Ini bukan bentuk kultus individu. Tapi kita sedang mencoba membangun satu value, satu nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jangan lupa, di antara seluruh para elit politik di Indonesia saat ini, orang yang paling dipercaya oleh rakyat, itu adalah Pak Jokowi. Ya. Approval rating 82% itu memperlihatkan. Tidak pernah ada presiden semenjak masa reformasi itu, bahkan di akhir kekuasaannya, ini saya tambah saja, bahwa dia lebih dari 80% tingkat kesukaan masyarakat. Betul. Jadi Pak Jokowi ini berhasil keluar dari apa yang disebut oleh para political scientist itu sebagai kutukan periode kedua. Di mana presiden pada periode kedua itu biasanya akan semakin tidak populer. Pak Jokowi ini nyatanya trennya malah naik, Bang. Jadi sekali lagi dalam konteks ini kita melihat Pak Jokowi adalah salah satu atau satu-satunya aktor politik yang bisa dipercaya oleh rakyat pada hari ini. Jauh melampaui partai-partai politik atau para elit partai yang lain. Jadi itu penting. Meletakkan Jokowisme itu adalah dalam konteks juga memperkuat posisi legitimasi Pak Jokowi dalam politik Indonesia hari ini. Dan itulah sikap PSI kenapa kita mengeluarkan Jokowisme. Tadi saya menceritakan bagaimana ini penting untuk membangun satu benchmark baru mengenai kepemimpinan nasional. Yang kedua dalam konteks politik hari ini, Jokowisme adalah cara kita untuk menatap 2024. Bagaimana para pemimpin berikutnya itu harus punya standar seperti Pak Jokowi dan bagaimana kekuatan-kekuatan politik ini harus tetap menempatkan Pak Jokowi sebagai satu atau orang yang sangat penting di dalam proses pengambilan keputusan nanti. Catatan yang bagus. Pertanyaan yang sama dengan tolak ukur yang berbeda. Apakah karena Anda tidak berada dalam frame politiknya Pak Jokowi dan atau Anda menyebutnya sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi hingga kemudian dari PKS sulit sekali kita melihat sebuah apresiasi yang cukup pada apa yang telah dilakukan Pak Jokowi, bahkan setelah hasil survei yang 82% tadi itu pada tahun terakhir kekuasaannya itu telah muncul ke publik. Apa jawabannya? Kita ingin menjaga kewarasan publik dan demokrasi, keseimbangan demokrasi. Kami di PKS, ya Presiden PKS dalam pidato di Rakernas sebelumnya mengatakan begini, ada change, ada continuity, ada perubahan, ada keberlanjutan. Kami menghormati dan menghargai
apa yang sudah diwariskan oleh Presiden Soekarno sebagai nation and character building. Dan kita harus teruskan itu. Kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan developmentalismenya. Pertumbuhan 7% per tahun dalam waktu 2-3 dekade. Luar biasa, pengentasan kemiskinan ini luar biasa. Tentu dengan catatan-catatan yang lain. Kita menghormati bagaimana Presiden B.J. Habibie sebagai bapak demokrasi, kebebasan pers. Tentu dengan ada catatan-catatan yang lainnya. Dan kita menghormati bagaimana Gus Dur dengan pluralismenya, dengan bagaimana dia bisa membangun bangsa ini dengan harmoni. Dan tentu kan dengan catatan-catatannya. Kita menghormati Ibu Megawati. Di era beliau KPK lahir. Era agenda pemberantasan korupsi itu lahir. Dan beliau menjadi simbol bagaimana seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Kita juga menghormati SBY. Pak SBY sebagai bapak yang memiliki sikap demokratis dan yang terdepan dalam pemberantasan korupsi. Itu juga kita hormati. Dan tentu dengan catatan-catatannya. Presiden Jokowi juga sama. Tidak ada. Apakah ada Soekarnoisme? Apakah ada Soehartoisme? Apakah ada Habibisme? Apakah ada Gusdurisme? Megawatisme? Enggak. Semuanya pemimpin itu memiliki kelebihan-kelebihannya. Dan tentu dengan catatan. Lantas apa masalahnya sampai Anda menggunakan kata berbahaya? Nah itu kalau dibuat Jokowisme, itu akan menjadi sebuah standar yang dalam tanda kutip menjadi seolah-olah apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya itu tidak relevan. Dan ini yang harus kita berikan kritik. Saya nggak paham logikanya bagaimana. Jadi isme kan? Ya. Isme itu sesuatu yang supremacy values kan? Dan itu yang harus kita lihat kan, pemimpin itu harus mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita terima dengan fair. Bung Karno dengan kelebihan. Saya sedikit agak mendebat soal ini. Yeah. Menurut saya dengan penggunaan kata Jokowisme itu bukan berarti dia menafikan pada pemimpin-pemimpin yang lain. Betul. Dan juga tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan semuanya benar. Tapi kata isme itu menjadi supremacy value di situ. Ada supremacy value. Apa yang masalah dengan itu? Nah, kan tadi sudah saya jelaskan dari kritik-kritik saya. Mulai dari pemberantasan korupsi, masalah ekonomi, masalah infrastruktur, masalah lingkungan hidup, masalah human rights, masalah foreign policy. Dan itu kemudian Anda merasa bahwa itu tidak berbahaya itu. Kata berbahaya itu yang saya catat sebenarnya. Ya, itu kan pernyataan dari Pak Mardhani ya, mengatakan berbahaya. Menurut saya tidak tepat, itu berlebihan. Jadi bukan berbahaya, tapi berlebihan. Dan itu tidak tepat untuk dilakukan. Baik, teman-teman sekalian. Nah, terima kasih ya. Menurut saya suka generasi muda partai-partai, setidaknya yang duduk di depan saya, itu seperti apa ya? Ekspektasi saya seharusnya seperti inilah partai politik. Anda duduk di sini berbicara tentang varian-varian akademik, tentang apa yang harus diperdebatkan sebagai sebuah pikiran, tidak bertengkar atau berdebat hingga memukul meja untuk hal-hal yang pinat gitu kan. Saya suka teman-teman sekalian. Terima kasih. Dan kami di sini akan memberikan forum yang lebih banyak lagi menyangkut ini. Kami bersedia dan akan memulai cara-cara yang tidak populer seperti ini, sebab tidak banyak orang yang mau mendengarkan perdebatan seperti ini. Mereka sukanya itu saling tunjuk-tunjuk untuk hal-hal yang tidak perlu saling tunjuk-tunjuk. Teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih Bang Akbar. Luar biasa. Pemirsa, saya suka ini. Ini masih tahap awal saja, sebab ini kan mendekati pemilu. Kami berharap orang-orang muda dari partai dari mana saja akan saya berikan tempat di sini agar kemudian kita bisa berdebat lebih banyak lagi. Sekali lagi, sejak dari awal kami katakan bahwa ini tidak populer, tidak banyak orang yang suka. Sebab berpikir itu berat, lebih enak memang itu bergunjing. Sebelum saya tutup acara ini, banyak permintaan kepada kami untuk membuat polling juga. Ya nggak apa-apa lah, menurut saya setidaknya kita mencoba untuk belajar merekam apa pikiran publik. Nah, untuk polling pertama di Akbar Faisal Unsensor ini, siapa calon presiden yang menurut Anda paling paham cara menyelesaikan masalah? Ada 3 kandidat, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kenapa sampai kami memilih 3 ini? Sebab 3 nama inilah yang tampaknya akan running sebagai calon presiden. Pertanyaan ini penting pula, sejalan dengan topik yang kami pilih tadi, agar kemudian kita mulai mencari dan mengidentifikasi tentang siapa orang yang bisa bekerja dan siapa yang tidak. Bukan soal saya menyukai siapa.
Kalau suka sih, saya suka semuanya, teman-teman saya semuanya. Tetapi siapa yang bisa membawa saya bersama keluarga saya menuju pada sebuah negeri yang lebih baik, itu yang kita sedang coba rekam. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara ini.